Monggo, silahkan. Saya menghargai semua pendapat dari para gubernur. Tugas saya sebagai tuan rumah hanyalah menyiapkan venue saja. Kita pastikan tamu-tamu bisa datang ke Solo dalam keadaan nyaman dan aman dan pertandingan berjalan dengan baik. Ya, urusan Israel saya kembalikan lagi ke para pimpinan ya. Ini kan Pak Ganjar juga sudah menolak terkait Silahkan. sebagai kader PDI dan juga kepala daerah. Tugas saya hanya menyiapkan venue. Keputusannya di FIFA dan PSSI. Boleh minta Ya kalau menurut saya ya gini ya, sekarang rame-rame FIFA soal penolakan Israel dan lain-lain ya. Yang saya sebetulnya berharap bahwa semua orang itu ketika mereka berpikir tentang Palestina, ingin membela Palestina, mereka bukan cuma teriak lalu tidur. Apa yang harus dilakukan selanjutnya itu loh apa? Kemana arah dari solusi ini? Ini yang harus dipikirkan. Dan menurut saya kalau kita lihat bagaimana lanskap persoalan yang ada, yang pertama-tama yang harus diperkuat adalah itu tadi internasionalisme dan multilateralisme. Dan ini saya kira merupakan mandat dari proklamasi, mandat dari para bapak pendiri bangsa. Bahwa kita tidak hanya harus berpikir tentang Indonesia, kemudian berpikir secara parsial dari kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau negara-negara tertentu saja di dunia ini, tapi harus berangkat dari kepentingan semuanya. Dan kita harus memposisikan Indonesia ini, memposisikan diri sebagai bagian dari platform internasional dan multilateral yang ada itu, yang merupakan wujud dari kepentingan bersama. Nah misalnya kalau soal FIFA ini ya, kalau kita cuma menolak Israel jangan datang, habis itu tidur, apa gunanya buat Palestina? Tidak ada gunanya juga. Tapi kalau kita kembangkan positioning Indonesia melalui FIFA ini, sehingga kita betul-betul punya posisi moral yang meningkat untuk terus mengartikulasikan arah dari solusi masalah Palestina, nah itu saya kira lebih konstruktif daripada sekedar protes tidur. Karena penolakan di masyarakat seperti hari ini kan demo juga masih berjalan soal penolakan timnas Israel. Ya seperti yang pernah disampaikan ya dari Bapak Ketua Umum dan juga Bapak Wakil Ketua Umum, bahwa yang pertama kami fokus kepada teknis penyelenggaraan, bahwa PSSI fokus untuk teknis tim nasional, persiapan tim nasional yang pertama. Dan karena surat penunjukan U20 itu memang telah kami terima dari 2019, kemudian edisinya cancel 2021 dan menjadi 2023, ada certain dokumen untuk persiapan teknis yang harus kita persiapkan. Lapangan, venue, operation, media, promotion, event promotion, dan lain sebagainya. Services, karena nanti akan ada tim workshop dan lain-lain. Jadi untuk dari sisi PSSI kita fokus terhadap hal tersebut. Isu-isu yang lain yang timbul dan semua hal-hal kondisi yang timbul diantaranya itu kita tahu bahwa pemerintah ada bersama-sama dengan kita sejak awal sampai dengan hari ini, dan kami yakin itu ada menjadi sinergi yang sangat baik antara PSSI dan pemerintah, itu aja. Tapi kami sebagai PSSI fokus untuk teknis penyelenggaraan, karena teknis penyelenggaraan ini sangat kompleks ya, gitu. Apalagi yang kedua juga prestasi. Tim yang ada kemarin menembak bulu tangkis semua, ya kita harus menerima negara manapun, termasuk sengketa Taiwan dengan China pun ya kan itu konsekuensinya. Atau kita tidak membidding, dan saya mohon maaf loh, saya ini kan baru jadi ketua PSSI ya, proses biddingnya saya tidak ikut. Saya ini bagian hanya merapikan pekerjaan yang tidak rapih. Nah, dan tentu saya sangat terbebani ya, karena itu saya ambil alih ya, dengan maksud baik, tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena saya yang penting nomor satu, muka kita harus kita selamatkan. Ya, kalau bagi gubernur tentu saja ya, kalau umpama mengirim surat, ada mekanismenya. Ada mekanismenya sehingga nanti akan ditanggapi, akan dibicarakan secara internal dengan baik. Mari kita dengan kepala yang dingin, dengan hati yang terbuka, kemudian membicarakan. Karena ini adalah ajang internasional yang mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, utamanya dalam dunia sepak bola. Kalau di Bali ini kan bukan untuk pertama kali. Bali ini salah satu di antara 6 venue yang nanti juga akan
bertanding di sana. Kalau bicara tentang Israel, kemudian bicara terkait dengan solidaritas kita kepada dukungan kita kepada Palestina, ya saya juga mau bilang bahwa tahun kemarin kan IPU, Interparliamentary Union, dilaksanakan di Bali. Itu ada peserta dari Israel kan. Di IPU itu bendera Israel itu berkibar di Pulau Dewata pada waktu IPU. Jadi mari kita melihat hal-hal, perkara-perkara yang mendatangkan semangat nasionalisme kita, semangat kebersamaan kita, mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di forum-forum internasional seperti di IPU kemarin. Tim parlemen Israel juga datang. Nanti kita juga ini akan tanding ya, ada World Cup U20 yang sekali lagi saya ingin katakan salah satu di antara venue itu di 6 provinsi itu salah satunya di Bali. Jadi kalau nanti gubernur mengirim surat keberatan, penolakan dan lain-lain kepada pemerintah, kepada PSSI atau kepada presiden, ada mekanismenya yang akan diatur secara internal. Jadi ini masih harus ada koordinasi dan saya baru menyiapkan beberapa pihak yang akan harus segera saya kontak. Intinya begini, jadi kita tetap akan berpegang kepada komitmen kita atau bukan. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi karena soal undang-undang. Di dalam Undang-Undang Dasar, dalam pembukaan, bahkan alinea pertama, itu harus betul-betul dipegang. Tidak boleh ada kompromi soal itu. Itu aja. Jadi adanya penolakan kita belum sampai di situ. Pokoknya yang jadi pegangan konstitusi. Alinea pertama. Bahwa sesungguhnya dan seterusnya itu. Ya? Oke, cukup. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.